Halo, suara aman teman-teman? Halo, aman ya suara ya? Oke, kita sambil tunggu ini ya. Ada suara azan nih di tempat saya ya, sebentar ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Waktunya sholat. Iya, buat teman-teman yang muslim, yang pria, yang wanita, boleh ya ibadah dulu ya. Lagi pula kan bursa kita kan tutup. Oke, kita sambil tunggu teman-teman. Jadi ini perdana ya teman-teman ya. Perdana nih saya live Instagram sendiri. Ya soon mungkin kita punya morning briefing, kita ganti nih atau selang-seling gitu ya. Misalnya nanti Jumat ada morning briefing, nanti untuk Seninnya saya live Instagram. Atau kalau enggak kita live Instagram tapi kita upload di YouTube. Mungkin bisa ya kayak gitu ya. Harusnya bisa ya. IG Reels nanti kita download, di situ kita publish di YouTube. Jadi bisa tonton semua. Halo. Halo semua. Oke, ini bebas aja sih ya teman-teman, kita ngobrol santai aja, tanya-tanya juga boleh ya. Yang penting jangan out of topic ya. Seputar pasar modal atau seputar perekonomian misalnya nih. Harga Pertamina Dex naik misalnya gitu ya, itu boleh didiskusiin. Sido kok terjun. Jadi ini kita harus ketahui ya. Ini Sido juga saya yakin banyak sekali ini yang bahas ya. Jadi kita tahu bahwa Sido ini unexpected banget gitu ya. Kenapa unexpected? Ya karena kalau kita perhatikan Sido ini kuartal 2-nya bisa dibilang parah ya. Jadi secara year on year turun, secara QoQ juga turun gitu ya. Kalau nggak salah turunnya pun hampir setengah. Ya jadi kalau bisa kita bilang sama nih. Kalau kayak kita misalnya emiten-emiten batu bara kayak kemarin KKGI. Ya Q2 labanya naik 500%. Harganya dari 500 ke sempat hampir 700 ya kalau nggak salah. 600 ke atas. Nah ini sama. Tiba-tiba Sido yang kita kenal perusahaan yang paling stabil, bahkan pas pandemik labanya terus bertumbuh, tiba-tiba kuartal 2 malah anjlok. Jadi ini panic sell yang benar-benar di luar dugaan dan nggak semua orang kira gitu ya. Dan ini direspon oleh market nih ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini turunnya dengan distribusi gitu ya. Kalau mau kita cek bisa sih ya. Kalau mau kita cek berarti kan ini volumenya kan dari sini, dari tanggal 29 ya. Nah kalau kita lihat yang buang siapa, YU, siapa lagi, BK. Ini kan broker-broker institusi ya. Yang selok siapa ya, kita nih, YP, Miraset, XC, Ajaib ya, apa atau sebagian dari kalian juga serok. SQ, KK, NI, XL itu Stockbit punya, PD, IPO. Tuh ini retail semua ini gitu. Tapi balik lagi, tujuannya teman-teman mau short term apa long term. Kalau untuk long, kita tinggal cari posisi cicil ulang. Karena kesempatan nih Sido udah turun 20%, atau bahkan udah turun hampir kurang lebih bisa 30% ya kemarin ya.
dari highestnya di 1070. Jadi kalau Anda tipe long term ya cicil ulang pakai DCA ya, dollar cost averaging tiap bulan tambah. Mumpung harganya lumayan koreksi ya. Jarang-jarang kan Sido koreksi seperti ini. Nah, tapi kalau bagi yang tipe-tipe swing ya hindari dulu. Karena kalau kita perhatikan dia jebol EMA 200, jebol support penting juga ya di 900 dijebol. Ada support lagi di 860-an juga dijebol. Ya, tinggal next dia 700-an nih. Ya, yang belum gitu. Tapi kalau Anda tipenya lebih pendek lagi, bisa aja main pendek, asumsi dia ada rebound. Karena kan ini turunnya udah signifikan ya. Nah, kayak gini kan biasa nih candle inside bar di sini. Ya, nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah. Nah, bisa spekulasi. Tapi ini untuk yang very very short term. Nah, tapi balik lagi disesuaikan aja. Ya, halo. Tanya-tanya aja bebas ya. Bebas. Anda mau tanya apa boleh lah sama saya ya. AMRT, oke. Ada lagi gak pertanyaan di luar chart dulu nih? Ya. Om buka topeng. Waduh. Nanti ya 2025 catat. Ya saya janji 2025. Om Sailan, jika kita jual saham kenapa di bagian trade dan masuk buy ya? Kenapa bukan sell? Oke, kita gimana nih? Kenapa di bagian trade dan masuk ke buy? Oke, mungkin bisa diulang. Mungkin gini kali ya. Jadi kalau trade down yang mana ya? Saya bingung sih. Nah, kalau trade down yang di sini yang perlu kita ketahui, yang dikatakan trade down itu kan berarti transaksi yang berhasil ya. Dimana transaksi yang berhasil ketika mempertemukan antara si penjual dan si pembeli dengan harga yang udah match. Jadi setiap transaksi yang done itu pasti ada yang jual, pasti ada yang beli. Gitu. Ya, JAR. Wah, JAR udah saya tadi udah bahas di story ya. Jadi emiten-emiten kayak gini yang IPO ini kan pasti banyak lah nanti yang model JAR yang ada rumor, ya ada isu apa hukum ya kalau nggak salah kemarin di Kalimantan. Jadi kalau Anda mau spekulan di sini boleh. Ya, cuman ini bagi tipikal teman-teman yang siap banget menerima resiko kalau dia openingnya gagal naik. Gitu. Meskipun secara teori seburuk-buruknya emiten IPO jarang banget yang langsung ARB kecuali GTSI. Ya, bahkan sebelum GTSI saya bisa bilang hampir nggak ada yang kayak GTSI. Ya, let's say dia menit awal masih naik dulu. Kayak RCCC, AMMS sebelum tadi digoreng lagi, ya, itu masih sempat naik dulu di menit awal. Jadi kita masih tetap bisa TP. Gitu. Ya, jadi big win or big lose. Saya bilang di teman-teman VVIP juga ya. Mau ikut, udah Anda spekulan mending masuk JAR aja. Kalau konservatif Anda masuk AMMS. Kenapa tuh masuknya AMMS? Karena dia bagi waran 5 banding 7. Ya, 5 banding 7 kan 71%. Anda dapat 100 lot, Anda dapat 70 waran cuma-cuma. Anda jual di harga berapapun itu keuntungan gratis. Gitu. Jadi bagi yang tipe spekulan cari yang nggak ada waran ya, karena biasanya kalau emiten yang nerbitin waran jarang kuat lock. Tapi kalau emiten yang biasa nggak ada waran, potensial locknya lebih tinggi. Cuman balik lagi ya, kalau mau lebih aman ya yang ada waran, karena Anda udah dipastikan dapat profit di warannya. Gitu ya. Pernah nggak bang baru IPO terus sahamnya delisting? Kayak enggak deh, karena proses delisting itu nggak gampang. Contoh Serial ya, sampai sekarang nggak ada isu apa-apa. Apalagi Tele, tahu ya saham Tele ya? Ada yang inget gak sih saham Tele? Nggak ada isu apa-apa. Apalagi DAX, ini dulu DAX saham favorit saya banget sih, ngasih cuannya gila-gilaan. Sampai sekarang juga isunya delisting tapi nggak delisting. NV sampai sekarang masih ada. Jadi proses delisting nggak gampang, apalagi habis IPO. Cuman kalau ditanya habis IPO ada gak yang turun ke 50? Ada nih, OTW nih, WNR. Ya, coba sebentar. Saya rotate kamera nih, WNR. Ya, turun ke 50. Jadi ada. Cuman kan kalau kita IPO kan, ya, kalau kita IPO tujuan kita kan cuma jual pas ini kan.
1, 2, 3 udah. Dia udah candle merah ya buang. Gitu. Jadi kita bukan investor, kita cuma expect di hari-hari awal aja. Gitu. Makanya kalau ditanya, Om, kok Om kalau bahas IPO nggak pernah buka detail bisnisnya? Ya karena saya cuma 3 hari, keep-nya paling lama. Gitu. Jadi saya nggak perlu baca secara detail, ya. Jadi kita harus bijak juga, gitu ya. Oke. Nah, USBP juga ya. USBP juga nih. Ini sih agak worry sih. Saya juga kaget ya. Jadi habis disuspend si USBP, ada surat tuh dari IDX, teman-teman bisa cek ya potensi delisting. Karena Waskita Group itu saya udah sering bilang sih. Jadi di antara Wika, OSKT, PTPP, ADI yang paling berat DER-nya sampai 500-600%. Itu saya cek tahun lalu 2020-2021 itu WSKT. Yang paling mending itu Wijaya Karya. Ya jadi kalau Anda mau yang sehat-sehat ya setidaknya Wijaya Karya masih better lah, paling better. Ya, anaknya WG, Weton itu masih oke. Tapi kalau udah WSKT, WSBP itu udah memang investor-investor lama dari dulu udah kenal ya. Ini utangnya gila banget. Ya jadi ya kalau Anda udah pegang, solusinya ya menunggu lah, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kan udah di lock. Ya udah nggak ada yang bisa kita lakuin gitu. Prospek MTEL untuk very long bagus. Pertama dia bagi dividen. Ya dividennya juga nggak kecil-kecil banget. Ya tapi ini tipenya tipe core stock. Ya kan ada tipe saham itu core stock, ada growth stock, ada cyclical stock. Nah MTEL itu saya kategorikan sebagai yang core karena pergerakannya smooth. Ya lagi pula nih dia baru IPO juga, jadi belum bisa kelihatan jelas. Cuman ya pergerakannya smooth, dia rutin bagi dividen, jadi cocok bagi teman-teman yang suka konservatif. Perusahaannya bagus. Cuma tergantung, kalau Anda mau trading ya jangan di MTEL. Ya, Anda masuk mendingan sekalian Tower. Kalau enggak Tebik atau enggak Sen. Ya. Ngerti ya teman-teman. Jadi jangan di MTEL kalau mau trading 1-3 hari karena dia naiknya cuma 1%, turun 1%. Nggak cocok. Ya. Om, cara lihat bid offer, jika offer yang ditebelin dan bid tipis apakah satu sama kan dikerek? Kalau offernya tebel, ya ini kita harus belajar dulu sebenarnya dari teori ekonomi nih. Ya jadi simpelnya gini ya, kalau offer tebel, mana yang offernya tebel? Sama apa yang offernya tebel? Ya kita asumsikan lah ya, asumsi aja nih misalnya BMTR, let's say offernya tebel. Nah offer ini kan mewakili kan penjualan ya, minat jual. Ya atau kalau di ekonomi kita bisa bilang penawaran. Jadi penawaran meningkat, ya harga saham turun atau harga suatu produk turun. Sebaliknya kalau permintaannya atau bidnya naik, ya maka harga suatu produk atau jasa tersebut juga naik. Jadi kalau ditanya offer tebel, secara teori potensi harga turun. Tapi ya pada prakteknya nggak kayak gitu. Ya kemarin kan kita live juga ya sama Mas Engga ya, teman-teman juga bisa tonton tuh di kita punya post ada rekamannya. Ya saya udah sempat bilang juga kalau mempelajari bid offer itu nggak bisa teoritis. Kayak misalnya bidnya tebel pasti digoreng, offernya tebel pasti diturunin. Enggak. Kenapa? Karena ada satu faktor yang paling gampang kita bahas. Apa? Contoh gini, saya punya duit 100 miliar misalnya, amin. Saya pasang nih 10.000 ya, kelihatan gak sini? Saya pasang di sini 10.000 5 detik kemudian saya pikir, gue gak jadi beli BMTR deh, saya cabut. Akhirnya dari yang tebel kita pikir naik, kita HK, tahu-tahu saya cabut semua bitnya, panic selling. Bisa gak? Bisa banget. Jadi apa yang muncul di sini ini fleksibel banget. Ya, dan mempelajarinya butuh praktek yang sering banget. Ya, practice make perfect itu sangat berpengaruh kalau Anda mempelajari bid offer, terutama yang scalping ya. Kalau Anda tipe swing, saya rasa bid offer nggak terlalu ini sih.
Ya, bukan hal yang utama lah yang harus Anda pelajari sebenarnya. Oh iya Om S, ada rumor bid over angka mau ditutup. Angka apa nih? Kayaknya kalau angka ini nggak mungkin sih. Ya kalau nggak kita nggak tahu dong harganya di berapa. Kalau harga lotnya mungkin, cuman sih, wah itu makin susah lagi ya. Saya sih udah nggak tahu lagi nih kalau semua ditutup mah kita tradingnya by feeling aja kalau gitu. Itu menyusahkan yang scalping sih. Kalau kita tipe-tipe kayak saya tipe-tipe nyantai nggak terlalu relatable. Oke. Friend masih oke. Ya, kita di VVIP kan baru TP juga ya, friend. Dan memang kita target sampai Mora ya. Ada yang ikut Mora gak sih? Ada ya? Ada yang ikut Mora ya? Ada yang ikut Mora gak? Mungkin ada ya yang ikut Mora ya. Nah, saya nggak ikut Mora. Memang Mora oke ya, perusahaannya bagus lah. Cuman saya ikutnya friendnya doang dari 90 dan W-nya. Ya. Nah, ini ada W-nya nih. Kita dari 16-17. Ya, saya udah buang kemarin di 25 sebagian. Jadi kita harus cari relatednya. Kayak contoh KKES ya, yang hari ini allotment ya, KKES ya. Itu kan anak usahanya CSAP. Saya juga telah tahu sih, ya. Si CSAP udah naik duluan tuh. Ngerespon. Naiknya lumayan ya. 17, besoknya naik lagi. Close-nya naik 7%, habis itu ditambah lagi 13%, 20% lebih. Ya, kalau KKES itu kalau nggak salah ini apa bahan kimia ya, saya lupa. Ya, saya nggak ikut juga sih KKES. Cuman kadang kalau IPO kita kalau bisa tahu relatable dengan emiten yang udah listing, kita bisa cari cuan. Ya, jadi nggak usah ikut IPO-nya, kita ikut yang relatable-nya aja. Kayak Friend, Mora, KKES, CSAP gitu. Ya. Tadi tanya apa nih? Om, saham Aces bisa cicil beli untuk jangka panjang nggak? Aces saya kurang recommended sih. Ya kalau Anda bandingin Aces sama Sido, jelas saya pilihnya Sido. Ya, kalau kita mau bandingin ya. Atau kalau kita kasih opsi kan harga Sido 770. Harga Aces sekarang kan 6,5. Ya saya pilih Sido. Ya, pertama, trennya jelas Aces masih downtrend banget ya. Jadi ya potensial turunnya masih bisa turun lebih dalam nih. Ya untuk Aces potensial turunnya masih bisa turun dalam. Ini kan dia udah jebol nih. Ini sebenarnya di 970 nih udah pertanda Anda harus exit. Ya ini kan support kuat banget ini. Ya. Berapa kali dia rejection di sini dijebol. Abis jebol langsung candle gede kan di sini. Ya karena memang angka 1000-an ya. Angka 1000-an memang angka kuat. Nah, paling kalau mau Anda bottom fishing ya di next support. Perusahaannya sih sehat-sehat aja ya. Cuman saya lebih suka Sido gitu. Tapi kalau mau bottom fishing di bawah 600 bisa udah pantau sih. Ya, udah cukup oke lah harganya. Nggak terlalu pricey menurut saya ya. Menurut saya gitu. Energi overall masih oke. Ya, menurut saya energi overall masih oke, terutama batu bara sih. Ya. Di webinar live Instagram yang ada kan saya selalu spill apa ITMG. Kalau enggak PTBA. Atau yang gorengannya kan saya sebut apa RMKE, Seger gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Ya, kadang saya sebut Doit, Indi. Ya, cuman kalau entry saham energi jangan dipucuk. Ya, jangan kayak di sini nih. Ya, karena saya lihat pergerakan saham-saham energi terutama batu bara dia slow but sure. Jadi dia akan correction dulu nyantai. Nah, kita belinya pasti support. Itu lebih aman. Percuma Anda beli TMG kalau Anda HK di 41.000 misalnya di sini. Tinggi juga. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan area beli. Cuma sektor yang masih menarik ini sih. Sama saya ya Anda bisa perhatikan bank-bank mini lah. Ya. Ya pokoknya di luar bank buku 4 deh.
Ya di luar bang buku 4 mungkin bisa dipantau lah. BMTR masih oke. Ya, BMTR masih oke. Oke, bentar. AMRT. Oke, kita bahas AMRT kali dikit ya. Sebenarnya saya kalau ditanya saham saya bingung sih. Bingungnya gimana? Misalnya ada contoh, Om, saya nanya Aces misalnya. Nah, yang saya bingung posisinya apakah Anda sudah beli atau Anda baru mau beli? Karena Anda sudah beli dan Anda baru mau beli, planningnya beda. Setuju ya, teman-teman ya? Kalau mau beli, saya bisa saranin, oh Anda bisa beli di sekian. Kalau Anda belum beli gitu ya, ya maka saya bisa kasih plan yang lain karena beda antara yang sudah beli dengan yang belum beli. Nah, tapi kalau Anda tanya AMRT, sebenarnya ya ini weekly-nya naiknya udah terlalu curam. Ya. Weekly naiknya udah terlalu curam. Kalau mau kita tarik, ini naiknya udah sekitar 100%. Ya, jadi udah curam banget menurut saya ya. Secara weekly ya, bukan berarti besok turun, enggak. Ya. Secara weekly udah naiknya udah cukup signifikan. Ya, kalau secara teori ya dia harusnya minimal turun ke 61,8 di sini. Atau di Bollinger Tengah ya. Bollinger Tengah itu ya di sekitar 1680. Terus secara weekly. Tapi secara daily dikonfirmasi kalau dia masih bertahan di atas angka ini nih. Ntar kelihatan nggak? Saya zoom deh. Ya, saya zoom deh biar kelihatan. Nah, kalau masih bertahan di sekitar angka 17 berapa sih? Ini 1740 lah ya. 1740 sampai 1790 range-nya. Ya, ini masih oke. Ya. Tapi kalau ini jebol, ya, kalau ini jebol, ini dia buat head and shoulders ini sebenarnya. Ya, head and shoulders yang derajatnya miring. Sebentar. Dia buat head and shoulders yang derajatnya miring. Ya, jadi kalau dia jebol head and shoulders, ya udah kelar ya. Short term dia akan minimal ke 1600 tadi. Adro gimana? Sebelum Anda tanya sebenarnya saya mau kasih tahu sih. Jadi ini berlaku untuk kapanpun. Anda beli sebenarnya Anda harus pikirin Anda mainnya main pendek, main panjang, atau main tengah-tengah gitu. Contoh, kalau Anda main pendek dengan Anda main panjang beda. Kalau main panjang saya bisa bilang ya sampai akhir tahun oke lah. Ya menurut saya sampai minimal kuartal 3 batubara harusnya masih oke. Ya tapi kalau Anda tanya daily ya atau Anda tanya Om, saya mau keep batubara sampai 2025. Beda lagi planningnya. Gitu. Ya, coba sebentar. Om ada halo. Saya bahas yang ini dulu ya. Saya bahas yang di luar chart dulu ya. Om ada rekomen laptop buat trading. Sebenarnya kalau laptop yang 5 juta 6 jutaan juga oke sih. Ya, atau kalau Anda bisa trading di handphone, mah trading di handphone juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya kan perlu buat editing video, ya buat YouTube dan buat lain-lain. Jadi saya cari yang sejenis laptop gaming gitu ya, yang minimal di atas belasan juta. Karena kan buat rendering, buat editing kan perlu processing yang cepat gitu. Tapi kalau untuk buka trading, view, buka Mirai mah laptop biasa aja ya, nggak perlu ini. Sektor yang menarik tadi udah dibahas ya. Saya kalau untuk minimal kuartal 3 saya masih suka untuk energi, ya terutama batu bara sih. Kebetulan kita kan di VVIP juga memang udah swing banyak di emiten batu bara. Tinggal pasang trailing stop semua gitu kan. Ya udah buy bawah. Lalu kalau yang karen ya mungkin bisa coba cek Bank Mini ya, atau sektor-sektor teknologi gitu ya. Cuman emiten-emiten di sektor teknologi yang udah mulai merangkak. Kayak 2 hari terakhir kan buka udah breakout ya. Udah breakout. Lalu ya relatable-nya itu
ada MPPA, MLPL gitu ya. MLPL kan juga relatable dengan MPPA. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan untuk shock. Ya. Zaman apa nih masih main topeng? Iyalah. Ya, saya mah pakai topeng aja biar karena saya tipenya introvert. Jadi, saya jujur aja ya, saya kalau misalnya nih Anda ketemu saya di jalan gitu. Ya karena saya pakai topeng kan Anda jadi nggak kenal saya kan. Ya, saya lebih suka yang seperti itu. Jadi Anda nggak perlu, wah ini ada Om Silent nih gitu. Nggak usah. Ya cukup Anda kenal Silent Trader, misalnya Anda sering nonton Morning Briefing, terus Anda dapat profit ya sudah. Saya udah seneng gitu. Tanpa perlu Anda ketemu saya terus Anda misalnya minta foto atau apa gitu. Saya nggak sih. Ya, saya nggak cari yang begitu gitu. Ya, yang selalu saya ajarkan apa? Sedekah aja udah. Ya, Om, makasih Om. Selalu saya bilang, jangan lupa sedekah gitu. Ya. Jadi buat yang nanya saya kenapa pakai topeng, sebenarnya saya terpaksa juga sih, kan live IG ya. Masa live IG kamera saya offin, kan gak lucu juga. Om, cara narik broker sum yang baik situasional. Contoh, Anda tipikal yang long. Ya, Anda bisa tarik mungkin dari 1 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, atau dari titik-titik ujung nih, titik peak ujung sama titik trough yang bawah ya, yang batu. Misalnya saya mau cek adro for swing misalnya, ya Anda bisa cek dari low-nya dia atau sebelum dia rally gitu ya, dan itu menyesuaikan dengan time frame. Jangan Anda track bandarnya 3 bulan terakhir ya, Anda track broker summary 3 bulan terakhir tapi Anda cuma buat beli sore jual pagi. Itu salah tuh. Ya begitu pula sebaliknya, Anda mau long swing tapi Anda cek broker summary kemarin. Nggak relatable. Ya, itu nggak relatable. Gitu. MDLN kalau dia balik 100 bagus. Kebetulan saya ingat chartnya. Bang, strategi buat invest. Pertama Anda harus tahu dulu Anda mau invest di saham apa. Kalau strategi secara teori itu ada ya. Yang paling gampang saya sebutin tadi itu DCA, dollar cost averaging. Apa sih itu Om? Ya simpelnya Anda beli tiap bulan lah. Ya, Anda kan misalnya kerja nih gaji dapat disisihin 1 juta. Nah 1 juta itu Anda beli. Misalnya Anda udah ketemu Sido misalnya kayak tadi. Udah tiap bulan Anda beli Sido. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, tapi bagi yang sudah mengenal teknikal, saran saya jangan pakai DCA. Ya, masa Sido lagi arak 25% Anda tambah. Kan nggak bijak. Ya, tambah ketika emitennya turun dalam. Gitu. Jadi ya DCA kalau mahannya itu aja sih. Kalau emitennya uptrend kurang relevan. Tapi kalau emitennya so far stabil, sideways dalam range yang lumayan besar, ya pakai DCA oke. Ya, ada beberapa sekuritas yang support. Kalau nggak salah dulu saya pernah pakai Philips ya. Jadi dia ada auto debit. Ya, itu biasanya buat reksadananya sih. Jadi tiap bulan Anda langsung kepotong nih. Misalnya saya mau beli Sido, tetapin setiap tanggal 27 potong 1 juta. Nanti sistemnya otomatis tuh. Udah Anda nggak perlu buka porto. Asal Anda yakin Sidonya 5 tahun ke depan bakal bagus, udah Anda tinggal input otomatiknya, dia akan running sendiri, ya sudah. Anda bisa fokus kerja. Ya, nggak perlu ini. Om, cara screening sektor. Nah, sebenarnya kalau cara screening sektor itu saya lebih suka cek sendiri sih. Ya, ini kan ada nih, kalau di Mirai kan ada ininya. Tuh, sorry. Chartnya belum saya balik. Kelihatan gak nih? Nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau di sini nih di Mirai nih ada sektor-sektornya nih. Tuh. Nah, ke bawah nih baru nih IDX basic, terus bawahnya ada IDX cyclical, IDX energy, IDX finance. Nah, kita cari sama kayak kita analisa saham. Yang mana yang uptrend, yang mana yang di peak kayak industri nih. Ini kan kalau kepentok kan jadi double top. Ya, kalau double top kan bisa signifikan. Gitu. Nah, ada lagi ada lagi teman-teman
Itu kalau teman-teman sering dengar ada, bisa dibilang bukan indikator sih, bot ya. Itu adalah RRG kalau nggak salah. Relatif apa ya? Ada yang tahu gak sih? Pasti ada yang tahu lah. RRG ya. Ya relatif belakangnya graf gitu. Yang kayak cacing itu loh. Yang dia muter-muter. Nah, itu ada formulanya tuh. Mereka udah ciptain formula biar tahu mana emiten yang lagi leading, yang lagi improvement. Nah, itu ada. Rencananya, ya fun fact-nya, rencananya kita punya bot, nanti kita mau tambahin RRG itu. Ya, bot VVIP. Ya, ditunggu aja. Oke. Oke, saya bahas dulu ya yang di luar ini ya. Ini kan hari perdana ya, teman-teman ya. Jadi kita bahas yang santuy-santuy dulu lah. Esta kenapa turun terus abis RI? Wah, jujur Esta saya nggak ngikutin sih. Ya, saya nggak ngikutin story-nya ya. Jadi saya nggak bisa komentar banyak. Cuman gini. Ya, kalau Anda memang mau ikut atau trade di emiten yang sedang melakukan aksi korporasi, mending Anda ikutin dari awal. Semua aksi korporasi. Contoh RI. Ya, kalau memang Anda ikut Esta dari awal, pasti Esta itu digoreng dulu sebelum RI. Ya, ini kan digoreng dulu nih sebelum RI. Sorry. Saya balik. Nah, ini kan digoreng dulu nih sebelum RI. Tapi kalau Anda nggak tahu, tapi Anda belinya pas di sini, di periode yang ini, berarti Anda salah. Karena dia lagi aksi korporasi, Anda masuk di tengah-tengah. Itu sama aja bunuh diri. Sama kayak satu lagi emiten yang lagi itu Ahab. Ini kan RI juga. Digoreng sebelum RI. Nih si Ahab. Nah, Anda yang nggak tahu, nggak ngecek info-info, tiba-tiba masuk misalnya di sini. Ya, bunuh diri. Jadi kalau ada emiten aksi korporasi, mending ikutin dari awal, atau enggak tunggu setidaknya udah 2 minggu udah selesai gitu. 2 minggu atau sebulan udah selesai. Itu saran saya untuk awal ya. Tapi kalau Anda udah expert ya terserah juga. Maksud saya mau ikut juga boleh. Sama kayak dividen. Ya, Anda beli dividen, cari dividen hunter, jangan pas besoknya come date Anda beli. Salah. Anda harus standby sebulan 2 bulan sebelum itu untuk entry. Gitu ya. Jadi itu sedikit tips lah. Ya, sedikit tips. Keren nih Om Silent, low profile. Enggak lah, biasa aja. Ya biasa aja. Ya, masih banyak yang lebih hebat daripada saya. Cuman memang ya kalau ditanya kenapa pakai topeng ya itulah alasannya ya. Jadi tahu ya, teman-teman ya. Sesimpel itu sih. Om, gimana cara ngatasin psikologis biar nggak terlalu terus liatin saham? Kadang trade plan nggak ngaruh kalau ngeliat harga saya. Oh iya, ini sering. Jadi kalau ditanya psikologis, sebenarnya banyak faktor ya. Jadi kalau kita tanya psikologis, sebenarnya faktornya banyak. Ya, tiap orang beda. Cuma satu hal yang pasti, psikologis dipengaruhi dari apa? Dari dana yang kita pakai. Kalau kita pakai dananya dan dana ini merupakan dana yang cukup penting, dalam tanda kutip ya untuk let's say menyambung hidup lah setidaknya ya, bahasa kasarnya ya. Itu akan mempengaruhi itu. Turun 3% dikit udah panik. Gitu ya. Tapi kalau memang dana yang Anda gunakan benar-benar dana yang sudah Anda pisah, udah di luar dana darurat, di luar mungkin untuk biaya makan, biaya hidup dan lain-lain, saya yakin psikologis Anda nggak akan separah mereka yang menggunakan dananya untuk keberlangsungan hidup. Jadi Anda cek tuh, misalnya dari Anda punya modal 100 juta. Ya, Anda dana yang benar-benar dinginnya berapa? 50. Ya sudah, Anda tradingnya 50 juta aja. Nah, sisa 50 jutanya lagi, Anda bisa standby buat average down aja. Kalau ternyata kita ketemu market yang tiba-tiba drop kayak beberapa waktu terakhir. Gitu. Tapi yang aktif Anda trading yang uang dingin aja. Sehingga saya yakin psikologisnya akan lebih kejaga. Ya, gitu. Itu cara paling simple sih. Terus kalau ditanya gimana cara nggak ngeliatin harga saham, ya Anda harus banyak aktivitas sih kayaknya ya.
Karena kalau Anda tipikal freelance yang memang dalam tanda kutip punya waktu luang banget, ya pasti gatel. Ya, kalau nggak ada aktivitas, saya pun juga pasti buka chart ya. Nggak mungkin nggak buka chart. Gitu. Apps buat Apple, nah ini info juga ya. Jadi terakhir kita iOS itu saya sampai ditelepon sih sama pihak Apple yang di US. Saya juga kaget tuh. Ya lagi siang-siang, lagi bengong, tiba-tiba dari US itu dia telepon ya developernya. Jadi ada something wrong yaitu di payment gateway. Ya, dan kita udah kerjasama dengan Midtrans. Ya, mungkin Anda kenal lah ya Midtrans. Itu kalau nggak salah di bawahnya Gojek ya. Goto, di bawahnya Goto. Jadi payment gateway kita udah kerjasama, lagi disusun sistemnya. Ya, lagi disusun sistemnya. Jadi ya doain aja dalam waktu dekat kalau udah dites berhasil sih oke sih. Sebenarnya iOS cuma butuh itu. Ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Hexa kira-kira ngasih dividen besar gak? Secara historis iya. Ya. Nah, ini boleh nih. Ini kita bisa disclaimer on dulu ya untuk Hexa ya. Tapi secara historis dia biasa bagi dividen di bulan September. Ya, Anda bisa cek di RTI ya, September Agustus lah. Lalu RUPS kan biasanya 2 minggu atau 4 minggu sebelum dia punya sebelum dia punya pembagian dividen. Jadi biasa di bulan Agustus dia RUPS dulu nih. Nah, sebenarnya kalau mau cicil dari bulan ini, nanti pas come date Anda bisa buang. Karena secara track, meskipun nih chartnya udah cukup tinggi ya, tapi secara tren Hexa bagi dividen tapi emitennya nggak turun, stabil. Ya, dividen dapat kencang di atas 10%, emitennya growth. Wah, ini bagus. Ya, ini lumayan sih, maksudnya lumayan. Ya cuman dalam beberapa bulan terakhir dia naiknya cukup tinggi. Ini yang jadi problem sih. Karena kalau tahun-tahun lalu biasanya Hexa tuh sideways. Ya nggak kemana-mana tapi Anda dapat belasan persen, itu udah 2-3 kali daripada obligasi Anda dapat profit ya. Itu udah definisi investasi yang berhasil ya. Udah bisa ngalahin obligasi ya, yield obligasi itu Anda udah berhasil sebenarnya. Ya, itu investasi yang berhasil. Jadi benchmarknya dari obligasi. Kalau saya. Ya, karena kalau kita nggak setinggi obligasi, nggak usah di saham. Kita pindahin aja ke obligasi. Yang bisa kita bilang risk free lah ya, terutama obligasi pemerintah gitu. Aksi korporasi itu harus diikuti sebelum jadwal. Bisa diikuti sebelum jadwal ya, terutama bagi yang sudah pengalaman pasti udah prepare. Kayak contoh, ITMG bagi dividen biasanya bulan April. Nah, dari bulan Februari udah incer tuh. Kayak Hexa nih, kayak tadi Hexa kita udah standby dari bulan apa? Agustus misalnya. Ya, karena kita udah tahu dia biasa bagi dividen di bulan September. Ya. Om, kalau pipi gatal pas lagi pakai topeng gimana? Ya, ini kayak gini kan saya lagi gatal nih pipinya. Ya, saya garuk aja nggak masalah. Bercanda ya. Bercanda. Ini topengnya nggak ngap sih, santai. Halo semua. Oke, tadi ada yang tanya-tanya saham nih. MDLN. Tadi kayak saya MDLN udah dijawab sih. Ya, saya bahas yang saya lihat aja ya. Ini kan kemarin kan ceritanya kan ada breakout nih di sini 93 nih. Kelihatan gak sih? Nih kan dia kemarin breakout di sini. Ya. Breakout dengan volumenya kan di sini. Ya, di sini ya, di 93 ya, ini kan volume. Nah, berarti kita bisa pakai ya 93 ini sebagai batas kita punya trading plan. 93 95. Oh, sorry 94 ya, 94 ya. Saya salah tarik dari 94. Nah, berarti selagi dia koreksi tapi masih bisa di atas 94, kita masih bisa entry. Gitu. Itu kita kalau belajar teori breakout ya. Gitu. Dan terbuktinya apa? Setelah kemarin dia sempat drop di bawah 9495, tapi ketika dia breakout kembali di sini, ya dalam seminggu terakhir kan sempat naik signifikan kan. Setelah breakout 94 langsung
ngacir lagi ke 110 ke atas. Gitu. Jadi kalau dapat MDLN di harga-harga bottom kayak misalnya 100 boleh beli. Ya, trading plan-nya gampang. Misalnya Anda beli MDLN di 100. Stop loss 95. Ya. 95 atau 94 TP ya Anda tinggal tarik resisten di berapa nih? Oh, ada resisten kecil di 106 misalnya. Ya berarti minimal TP1 di 106. Atau target di breakout. Breakoutnya di berapa sih? Breakout terdekat ada di 114. Ya sudah, target breakoutnya 1. Nah, tinggal hitung risk reward. Beli di 100, stop loss-nya 6 poin, TP-nya 6 sampai 14 poin. Berarti risk reward-nya kan lebih dari 1. Ya itu bagus. Gitu. Ya. Pani kalau nggak salah ada aksi korporasi, saya lupa. Apa ya? Rakiso atau dividen sih, saya lupa. Ya cuman saya gini sih, saya punya prinsip ya. Ini prinsip saya, prinsip orang lain mungkin beda. Saya kalau udah ketemu emiten kayak gini, tapi saya nggak tahu story-nya, nggak ngikutin atau terlambat, saya udah nggak incer. Sama kayak Raja. Ya, Raja waktu awal saya waktu masih di sini masih. Ya, masih copet-copet lah, masih copet-copet. Tapi ketika dia udah terus seperti ini, saya udah angkat tangan. Ya, ketika kayak gini saya udah nggak kejar. Ya bodo amat, lalu mau naik, mau turun ya turun. Itu prinsip. Jadi prinsip itu yang mengamankan saya dari, ya bisa kita bilang dari kehancuran ya. Karena kita sadar bahwa nggak selamanya emiten akan kayak gini terus kan. Ya, apalagi kalau kita bisa bilang, kita bahas Raja, dia udah landai banget nih. Ya, kenaikannya Anda lihat gak sih nih, kalau kita tarik garis lengkung, itu udah melandai banget. Nah, itu udah kayak, kalau roller coaster udah siap terjun dulu ya. Ya, gitu. Jadi apa namanya, ini udah agak melandai. Nah, ini juga hati-hati. Anda beli di sini ya disiplinnya harus ketat. Gitu. Ya. Sama kayak SMDR aja kemarin. Sama kan? Naik terus. Anda belinya di sini. Ambles ke 2000. Saya yakin Anda yang keep di 4000 dibawa ke 2000 sih pasti cut loss. Gak mungkin gak cut loss. Ya. Meskipun Anda yakin perusahaannya bagus. Kenapa bisa cut loss? Karena Anda salah timing. Ya salah timing, emiten sebagus apapun ya ujung-ujungnya bisa buat rugi. Gitu ya. Oke, jadi ya ini sedikit tips sih. Saya punya prinsip kayak gitu. Ya, bodo amat lah mau orang cuan di Raja kek. Ya, saya sih nggak peduli. Ya cuan dia gitu kan. Ngapain kita urusin? Yang penting kita fokus sama cuan kita aja. View market posisi on resist ya. Market posisi on resist. Jadi agak hati-hati aja nih. Ya, naiknya juga mulai agak-agak berat karena ini di resist penting. Nasib Bell. Nah, contoh kayak Bell ini juga contoh pembelajaran nih. Ngelihatnya sih enak ya. Wah, naik terus. Ya, naik terus. Nah, tapi kalau kita nggak tahu story-nya, ya bahaya gitu. Apalagi kita nggak disiplin, sekali jebol support di sini, kan langsung ARB berjilid tuh. Udah, kelar. Ya, kalau untuk Bell, ya saya rasa di setiap fase pasti ada fase secondary ya. Jadi kalau kita asumsikan ini adalah fase primary-nya turun, ya, kan ada secondary reaction itu kan berarti naik. Ini dalam kondisi emiten turun. Kalau kondisi emiten lain berarti secondary-nya ya koreksi gitu ya. Nah pasti ada secondary-nya. Habis secondary ya primary lagi. Kemana? Turun lagi. Itu secara teori. Jadi ya mungkin kalau Anda sudah lihat, oh Bell kayaknya udah buat support nih, boleh aja coba entry. Tapi sekali dia buat low baru ya buang. Ya, berarti kan dia lanjut turun. Gitu. Om, IPO tool menarik gak? Wah, ini boleh nih dibahas nih. Secara statistik ya tool sebenarnya sih nggak masalah ya. Sebenarnya sih tool nggak masalah menurut saya. Terus kalau bisa dibilang ada Lord B, saya pikir juga nggak terlalu gimana ya. Terakhir Netvi juga sebenarnya naik tuh. Ya. Netvi naik loh. Anda jangan salah ya. Netvi waktu first IPO naiknya termasuk banyak 1, 2, 3, 4, 5.
Yang orang lihat tuh pas sekarang turun, tapi sebenarnya berhasil juga. 1, 2, 3, 4. Ya, tapi overall dari perusahaannya sih oke-oke aja sih ya, tool ya. Jadi ya terserah mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Ya, karena balik lagi seperti yang saya bilang, IPO tuh sangat kasus langka kayak GTSI. Open langsung lock, nggak ada space sama sekali. Ya, seburuk-buruknya masih ada space kita untuk exit di detik awal. Ya, berarti bukan menutup kemungkinan akan ada IPO yang seperti itu, ya bisa aja. Cuman secara probability kecil sih. Ya, kecil banget. IPO Raffi menarik gak? Besok listing ya Raffi ya? Iya gak sih? Secara bisnis perusahaan oke-oke aja ya untuk Raffi ya. Ya saya rasa Raffi bisa bikin Orbiklus kayak JAR. Karena kan setahu saya dia nggak ada dividen ya. Nggak ada waran ya. Jadi bisa bikin Orbiklus. Om, kenapa sekarang nggak ada menu fast trade? Karena marketnya masih labil. Saya lebih suka cicil. Kayak friend kan cicil. Totonya meledak. Ya kadang sesekali ada live trade, cuman ya situasional. Ya teman, saya menyesuaikan dengan market sih. Ya mungkin kalau nanti dekat-dekat window dressing ya kita live trade terus. Ya kenapa? Karena kan marketnya kita tahu moodnya bagus. Buah Om, UE-nya sama. Iya, buah UE-nya sama ya. GTS itu ada beberapa UE, jangan salah ya. Ada YP. Cuma saya lupa porsi paling besarnya di mana. Ada YP, ada LS, Reliance Sekuritas, sama satu lagi saya lupa. Pokoknya dia ada 3 deh kalau nggak salah. Ya cuman GTS itu ya Anda tahu lah kasusnya gara-gara apa kan? Itu rumornya lagi besar banget kemarin. Jadi ya panik sell. Oh, ada waran ya Raffi ya? Sorry. Saya lupa. Om, kapan arah ARB simetris? Kayaknya sih nggak lama lagi sih. Ya. Dan Anda harus prepare tuh, ya. Kalau sampai arah ARB udah simetris, udah sesuai fraksi, Anda nggak bisa tinggal tuh. Gue beli saham friend, gue tinggal kerja, sore baru buka, nggak bisa. Karena sekali turun 35%. Ya, arah 35%, ARB 35%. Pingsan Anda. Ya, Anda beli di 170, tau-taunya open udah di 120 aja. Itu bahaya banget. Jadi bagi trader-trader yang masih nggak disiplin, belajar dulu disiplin. Karena kalau udah ARB-nya simetris sesuai dengan fraksi, udah kelar. Ya, pasti trader-trader yang kayak gitu tuh pasti udah pensiun duluan tuh. Jadi Anda harus belajar dari sekarang. Ya. Arko bagus. Saya udah bilang juga nih di teman-teman VIP dari awal IPO, ini bisnis modelnya yang bagus. Ya. Pembangkit ya kalau nggak salah ya. Air. Jadi ini perusahaannya menarik. Bisnisnya futuristik. Jadi saya suka. Ya, cuman kalau di harga sekarang ya pikir-pikir dulu kalau mau entry gitu. Ya. Cuman dari awal saya udah bilang ini bisnisnya menarik. Sama ada IPO lagi yang menurut saya lumayan oke tuh. Ya, ini saya spoil nih. Ada IPO yang lagi offering, ada satu yang lumayan. Ya, yang menurut saya lumayan oke. Sebenarnya semua rata-rata netral sih. Ya, cuman menurut saya ada satu yang lumayan oke yang akan IPO. Ya. IMSS asal nggak di bawah 100 Anda keep aja. Dia kan tadi gagal nggak ARB kan. Jadi ya masih oke lah. Ya. Berarti kan ada buying powernya. Cuma karena diakselerasi, mending induknya Anda buang. Ya. Warannya juga Anda lepas aja karena akselerasi kan. Jadi kalau Anda ikut emiten IPO Axel, Anda mau ekspektasi apa? Dia arah 5 kali pun baru 50%. Setara dengan emiten yang biasa IPO 2 kali. Jadi nggak proporsional gitu. Makanya kalau Anda tadi baca story saya bilang tipikal emiten IPO saya bagi jadi 2. Yang tipikal spekulan atau dia punya konservatif. Kalau yang konservatif cari yang ada waran.
Itu kan cuan gratis. Kalau tipikal Anda yang spekulan, ya Anda mau high risk high return, ya cari yang model-model kayak JAR. Ya, yang biasanya nggak nerbitin waran. Karena potensial dia punya gain after dia listing itu lebih tinggi. Apa TRGU? Itu kan nggak ada waran semua itu. Cuman biasanya kalau kayak ada waran, ya kayak CEM, Karya, SWID, hancur. Gitu. Ya, jadi Anda harus tanya ke diri Anda nih, Anda kalau mau ikut IPO, Anda tipikal yang konservatif atau Anda tipikal yang spekulan. Ya, halo. Ini live Instagram ada waktunya gak sih? Setahu saya 1 jam ya, benar gak sih? Ya. Benar gak sih guys? Ada cuma 1 jam ya. Ini kita mulai dari jam berapa nih? 19.10. Oke, tadi ada yang nanya beberapa KTRGU. Ini saya nggak ngikutin dengan detail, tapi posisinya udah cukup menarik ya. Disclaimer on ya. Cuman positioningnya udah cukup menarik untuk kita entry. Karena turunnya udah lumayan signifikan. Lalu 2 hari terakhir dia udah nggak ada sellingnya. Ya, udah nggak ada sellingnya. Dan kalau kita coba track dari 2 hari terakhir, sekali lagi disclaimer on ya. 2 hari terakhir udah nggak distribusi MG-nya. Bahkan MG-nya masih akum dengan cost 310 lah bisa kita bilang. Jadi ya tipikal spekulan buy on weakness boleh spek. Jebol 304 ya buang. Ya. Oke. Ya cuman bisa dipantau untuk yang tipikal memanfaatkan untuk rebound. Misalnya kan besok ada emiten yang kayak gini, besoknya rebound 5%. Nah, bagi tipikal Anda trader yang seperti itu Anda bisa lirik. Tapi kalau Anda mau nge-swing ya belum, karena belum confirm. Ya. Lalu LPPF. LPPF juga posisi ini on support banget. Ya, kalau mood market masih terjaga, ini dia bisa tektok lagi ke atas. Ya. Overall kan dia sideways kan. Ya. Secara weekly, monthly juga koreksinya udah lumayan sehat ya. Nah, monthly-nya kan koreksi juga udah lumayan. Cuman ini emiten panjang sih. Ini sekuritas Mirai. Ya, sekuritas Mirai. Lalu tadi ada yang nanya apa satu lagi? HTM. Ya, ini juga watchlist lah ya. Bukan berarti Anda harus beli di harga sekarang. Enggak, cuman beberapa IPO memang tipikalnya seperti ini. Dia waktu listing gak terlalu superior, tapi setelah itu dia perlahan naik. Nah, Anda bisa pakai MA5 aja nih pasang. Ya, asal dia di atas MA5, ya harusnya sih masih akan terus dicicil naik. Kayak Arko kan juga sama ya. Di atas MA5. Gitu. Cuman ya belinya teratur lah ya. Maksudnya jangan FOMO pas dia naik 18% Anda beli. Ya minimal tunggu koreksi sehat. Ya. Sorry nggak kelihatan ya tadi ya. Oke, HTM. Karena memang win rate emiten yang listing di sektor perkapalan win rate-nya bagus-bagus. Ya, untuk setahun belakang. Gitu. HTM, ASHA, BSML. Ya, itu oke. Ya kalau nggak salah LP juga perkapalan ya. Meskipun saya lupa dia ada spesifikasinya. Saham loser Om gimana? Apa mau dibawa tidur ke gocap? Saham loser ini sama apa ya? Highs juga oke. Kemarin dia breakout di 260. Ya. Nah, dia breakout nih. Lumayan ya menurut saya breakout ya. 260. Ya, kalau dia komitmen, ini kan dia buat INHS kecil ya. Ya, dia buat inverted head and shoulders kecil. Ya, range-nya dari 187-an ke 260, sekitar 80. Jadi kalau mau kita hitung ya target breakout-nya maka di sekitar 340-an ya di sini target. Target inverted ya, kalau dia confirm breakout. Nah, ini Anda perhatiin nih kalau dia di atas 3260 ya masih oke. Ya. Oh, winner. Oh iya. Feeling saya sih ke 50 sih. Ke 50 dulu sih. Mungkin
one day akan bangun. Karena kasar banget. Bandara ini kasar banget sumpah. Ya, kayak True juga sih modelnya sama. Ini juga True OTW bentar lagi. Ya. Lalu kalau emiten construction ya di luar WSKT ya, Anda kalau mau beli ya Wika atau Adi atau PTPP lah ya. Saya kan udah cerita tadi. Overall sih on support semua ya. Cuman biasanya dia manggungnya memang akhir menjelang window dressing. Cuman kalau Anda mau cicil dari sekarang ya boleh-boleh aja sih. Ya, nggak masalah. Oke, ini one last question ya karena udah mau habis juga nih sejam. Om, time management dalam trading saham dari pagi ke pagi ngapain aja? Kalau saya karena saya ada komunitas, kita ya ada grup yang harus saya pantau dan saya ada kewajiban juga untuk memberikan rekomendasi ya. Jadi timing saya ya screening, habis itu balas japrian. Lalu kalau ada yang diskusi di grup saya bantu maintain atau saya bantu jawab ya. Jadi full day semua didedikasikan untuk lihat charting. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau tapi kalau Anda yang tidak ada tanggung jawab untuk membalas chat kayak saya ya, owner untuk suatu komunitas, ya sebenarnya nggak perlu liatin tiap saat sih. Kalau Anda bukan scalper sebenarnya nggak perlu liatin setiap saat. Karena jenuh juga. Ya, jenuh juga. Jadi ya better seperti yang tadi kan ada yang nanya, Om, saya gimana ya caranya biar nggak gatel lihat handphone terus. Ya Anda cari aktivitas lain aja. Gitu. Kalau saya kadang memang ada usaha lain juga sampingan. Ya, saya selingan sih. Jadi kalau ada meeting, saya kadang meeting via online atau pergi kemana. Tapi tetap di jalan kalau macet ya saya buka handphone. Ya tetap lihat charting kalau saya. Oke, terus OTW apa? Ya, kalau nggak rebound pasti ke 50. Deket-deket 50. Bandara Sadisi ya. Oke, kayaknya cukup lah ya teman-teman ya. Waktunya kayaknya kalau mau bahas sih memang nggak cukup sejam. Tapi nggak apa-apa ya, ini perdana nih ya. Ini perdana dan thank you banget teman-teman yang udah standby. Jadi nanti kita akan info lagi minimal seminggu sekali lah ya kita adain ya. Setuju gak sih teman-teman ya? Setuju ya. Jadi kayaknya lebih interaktif juga kita tanya jawab. Kalau di YouTube kan kayak monoton ya. Jadi thank you teman-teman. Gimana warannya? Kalau warannya nggak masalah ya. Warannya nggak masalah. Karena warannya jatuh temponya masih lama. Ya. Oke, thank you semua. Thank you. See you di next kesempatan. Oke.